Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai studi kasus kompensasi terhadap tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Sebelum berlanjut pada materi, berikut adalah nama-nama kelompok kami. Studi kasus. Pemerintah mewajibkan perusahaan membayar full tunjangan hari raya atau THR Lebaran tahun ini. Menanggapi hal tersebut, ada beberapa perusahaan meminta kelonggaran agar perusahaan yang tidak mampu memberikan THR kepada pekerjanya agar tetap diberikan ruang untuk berdialog dan berunding untuk membuat kesepakatan sesuai peraturan yang ada. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai masih banyak perusahaan yang baru dapat membuka usahanya secara penuh pada awal tahun ini akibat terdampak pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Kemungkinan mampu membayar THR tapi tidak penuh, bahkan tidak mampu sama sekali. Lalu ada kondisi. Menurut Menteri Tenaga Kerja, THR tahun 2022 wajib dibayar full dan tepat waktu. Kriterianya yaitu pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya. Hal ini berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan Permenaker nomor 6 tahun 2006 tentang THR keagamaan. Selanjutnya ada penyebab, yaitu yang pertama, perusahaan masih belum terlalu pulih dari dampak pandemi COVID-19. Yang kedua, perusahaan membayar cicil THR kepada karyawan. Yang ketiga, adanya keterlambatan pembayaran THR kepada karyawan. Yang terakhir, ketidakmampuan perusahaan membayar THR kepada karyawan. Lalu, akibatnya yaitu sanksi bagi perusahaan yang terlambat membayar sesuai dengan ketentuan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan, tanpa menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR pokok. Lalu, sanksi jika perusahaan tidak membayar THR keagamaan dikenai administratif berupa surat teguran, pembatasan kegiatan usaha, sekaligus bisa penghentian sementara seluruh produksi, pembekuan kegiatan usaha. Rekomendasi. Yang pertama, akan melakukan perundingan melalui Bipatrit di mana pengusaha berdiskusi dengan para karyawan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua, jika tidak menemui titik tengah, maka karyawan bisa mengajukan ke lembaga Tripatrit. Yang ketiga, jika Tripatrit gagal, maka langkah terakhir adalah pengajuan perselisihan PHK ke lembaga hukum dan untuk hasilnya tergantung pada keputusan hakim. Selanjutnya ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya yaitu perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan secara 2 tahun berturut-turut dalam pembukuan keuangannya diwajibkan melapor ke Disnaker, kabupaten, kota, dan karyawannya agar pekerja atau karyawan tidak terlalu menuntut perusahaan untuk membayar THR. Sebaiknya melakukan kesepakatan bersama antara pekerja dan perusahaan. Tabel pertanyaan. Nomor 1, apakah PT Karya Alam Selaras sudah memenuhi kriteria pemberian kompensasi yang baik pada karyawan? Jawabannya tidak, karena terdapat beberapa karyawan yang kehilangan pekerjaan menjelang Idul Fitri dan tidak diberikan kompensasi. Nomor 2, apakah di PT Karya Alam Selaras terdapat kompensasi bagi karyawan? Jawabannya ya, karena pemberian kompensasi yang adil dan benar akan meningkatkan produktivitas karyawan dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu.
Nomor 3, apakah pembagian kompensasi pada pegawai sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Jawabannya, ya, pembagian kompensasi terbagi yaitu langsung dan tidak langsung dan harus disesuaikan dengan tingkat kesulitan pekerjaan, hasil kerja, dan juga keahlian karyawan. Seperti yang terlihat, PT Karya Alam Selaras belum stabil dalam produksinya dikarenakan pandemi, maka perusahaan tersebut diberi kebijakan untuk memberikan kompensasi pada karyawan. Tetapi jika perusahaan sudah kembali normal, harus dibayarkan kepada karyawan. Nomor 4, apakah pemberian tunjangan sudah memenuhi persyaratan berlaku? Jawabannya, tidak, karena pemberian kompensasi tidak sesuai. PT Karya Alam Selaras tidak memberikan benefit dalam bentuk tunjangan. Karyawan tidak mendapatkan tunjangan hari raya, padahal itu merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh karyawan. Nomor 5, apakah gaji dikaitkan dengan sistem penilaian kerja pegawai? Jawabannya ya, karena agar perusahaan mampu berkompetisi dalam memperoleh karyawan atau tenaga kerja yang berkualitas dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan. Nomor 6, apakah kompensasi memberikan motivasi bagi karyawan? Jawabannya ya, karena dengan adanya kompensasi, maka karyawan akan berlomba-lomba memberikan pekerjaan terbaiknya dan berkompetisi dalam meningkatkan produksi yang tentu saja membantu perusahaan meraup keuntungan. Nomor 7, apakah dengan adanya kompensasi memberikan kepuasan bagi karyawan? Jawabannya ya, tentu saja, karena dengan adanya kompensasi akan membuat karyawan semakin semangat bekerja dan sudah seharusnya karyawan mendapatkan kompensasi karena itu merupakan hak bagi karyawan. Nomor 8, apa tunjangan hari raya diberikan kepada karyawan? Jawabannya tidak. Menurut isu yang beredar, banyak karyawan yang diberhentikan tetapi tidak mendapatkan tunjangan. Nomor 9, apakah kompensasi selalu diberikan tepat waktu? Jawabannya tidak. Tergantung kondisi perusahaan. Jika kondisi terpuruk, maka perusahaan tentu saja tidak bisa membayar kompensasi. Tetapi seharusnya perusahaan mengusahakan memberikan kompensasi bagi karyawan. Nomor 10, apakah terdapat kebijakan kompensasi yang tertulis, bertanggal, dan ditandatangani oleh pemilik perusahaan? Jawabannya ya. Dalam PT Karya Alam Selaras terdapat kebijakan kompensasi yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan dilihat saat tanda tangan kontrak. Jadi kesimpulannya, THR adalah pendapatan yang wajib dibayar oleh perusahaan kepada pekerja minimal H-7 sebelum Hari Raya Keagamaan. THR ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2016. Karyawan yang berhak mendapatkan THR adalah karyawan PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, atau PKWTT, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, yang sudah mempunyai masa kerja 1 bulan terus-menerus atau lebih, dan pekerja yang mengalami PHK oleh pengusaha sejak H-30 sebelum Hari Raya Keagamaan. Apabila karyawan sudah bekerja lebih dari 1 tahun, maka THR diperoleh adalah 1 kali upah per bulan. Sedangkan yang 1 tahun perhitungannya yaitu masa kerja atau 12 kali upah 1 bulan. Maka kami simpulkan dari beberapa kasus perusahaan yang terkena dampak pandemi sehingga laporan keuangan perusahaan ada yang tidak stabil dan stabil. Sebaik-baiknya permasalahan tersebut dibicarakan secara bipartit, tripartit, ataupun pemerintah supaya menemukan titik temu untuk menyelesaikan permasalahan. Baik teman-teman, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.